dengan terus kita bertakziah, dengan terus kita datang ke tempat orang-orang yang meninggal, mengantarkan ke pemakaman, tempat peristirahatan terakhir uji tadi, itu dapat memberikan motivasi kita bahwa kita juga akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana macam mana kita persiapan kita untuk ke situ kaki. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah? Sudahkah kita menjalankan sholat 5 waktu? Sudahkah kita berpuasa di bulan Ramadan? Dah capek badannya saya. Aduh, panasnya ini nyarikan di besar kemana ya aku. Badan sakit-sakit galor surian ya biasanya. Apa dek? Capek ya? Jalan lain. Ayah awak buntu, badan kering pula, badan tak sehat, kantong tak sehat, hati juga tak sehat. Udah sehat kalau nian ini. Kemana ini? Udah jalan weh, badan ada ganti. Ke rumah Pak Ustadz baik aku nih. Ocak besar-besar. Ayo dah nyari ganti Pak Ustadz pengen. Nyari ganti besar. Ocak dapat ilmu pula nih orang itu. Dapat nak jalan nak ya? Iya. Jauh tinggal ya. Capek badan rasanya. Kemarin Ustaz kok agak tenang dikit aku nih. Rasa kumak nih ketemu orang itu. Dia nasihat tak perlu sakit hati gitu. Dia tak boleh kasar ngomong. Motor lah buruk pula. Beli tak kecil duit. Andrew, bismillahirrahmanirrahim. Dah sedikit nggak mati motornya. Nah, aduh, bisa gayanya tuh, Ustaz. Rumah terbuka, alhamdulillah. Siapa? Memang es bacanya. Motor. Jalan motor Mang Es. Nah, pokok ini di sini. Pas lah ini. Aku enaknya deh. Malam tadi tidak ngerti nggak bisa gayanya pergi tempat menuju hari malam tadi. Tidak pergi gitu nih. Ini. Kena marah orangnya. Alhamdulillah ada beliau di rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bang Es, masuk. Oh iya tuh, terima kasih tuh. Dari mana Mang? Laga pecah kusutnya ini. Lama aku tidak terjenguk di kau nih. Mulai dari sudah kau ngunting itu ini baru terjenguk lagi. Kemarin pas acara nuju hari itu tetangga gitu kemarin kau udah ganti, udah terjenguk aku di kau. Kemana itu? Peningnya ntar kepalaku. Aku nih segala udah lemah kan. Mulai dari hati udah lemah, pikiran udah lemah, kantong udah lemah loh kan. Kalau tetangga tahlil kemarin tuh pas malam ke-7 itu yang udah beginian aku, lesu nih anton aku. Badanku capek kalau meriang pulo, dah. Itu aja ku cari mana udah kantong pulo, udah lemak. Kantong pulo meriang pulo, tadi aku itulah udah judak pergi kemarin tuh. Ya maklum meratan, buntu terus aku nih. Mana kalau Ustaz baca nyuk loka, nyuk aku nih loka. Kapuk pulo sampai mulai dari hati tidak lemak sampai pikir tidak lemak, kantong pun tidak lemak ini Mang. Kalau kau tidak begawi, wajar begawi, usaha namanya hidup nih gitu nih, harus usaha gitu, tidak usaha mana tidak datang.
duit nak datang ndak pacak mang. Kalau dia nak datang itu ndak usaha tuh, kita harus usaha dengan giat berusaha. Aku menunjuk loka tuh ndak pacak mang. Man aku cuman pacak nunjuk nasihat baik dan mamang. Nasihat aku pun pacak kalau ada tetangga acara tuh datang. Ngapo sangat harus datang karena kita itu kalau kita diundang tidak datang, itulah salah satu dosa bagi kita kalau tidak kasih halangan yang sesuai. Tapi kalau ada halangan yang sesuai yang mendesak tidak baca ngantuk, karena orang yang mendapatkan undangan itu tidak pergi, ada disebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama acara pernikahan. Acara pernikahan itu kalau kita dapat undangan tapi tidak pergi tempat undangan itu dosa besar. Sama seperti durhaka kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Acara ijab kabul itu kita harus datang. Nah, dikias ke sama baik dengan undangan yang lain. Kalau udah kita tidak datang, sama baik durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Membaca kita harus datang dengan kedatangan kita itu tuan rumah, orang-orang yang ngundang kita. Apalagi cak ini musibah. Ya kemarin kan baru ada warga kita yang meninggal. Keluarganya kan dalam berkabung. Takziah itu hukumnya sunnah, jadi kita harus datang. Dianjur sampai ke 3 hari paling tidak. Kalau salah terus uang masih tahlilan sampai ke 7, berarti sampai 7 hari kita datang. Jangan tidak datang. Karena memenuhi undangan itu selain dari kewajiban bagi kita, juga pacak memberikan kesenangan. Senang wong tuh dengan kita datang. Jadi usahakan mamang tuh harus datang kalau ada acara itu. Kalau udah sibuk-sibuk nian, tapi kalau kita sibuk nian yang nggak bisa ditinggal, kalau ada halangan yang sesuai, tidak pacak ngantuknya mamang. Jadi aku ingat itu bagian dari takziah. Mulai dari hari dia meninggal harus datang bertakziah itu, karena takziah itu penting mang. Ay berdosa berarti tak mang gitu sama dengan durhaka kepada Allah dan Rasul. Nah, iya itu kau tahu. Berarti yang paling penting itu seperti pernikahan itu kan, ya sama orang nikah itu, orang ijab kabul itu kita harus datang, tidak boleh tidak datang, ya sama seperti durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan dikias ke dengan undangan itu juga berarti undangan seperti undangan tahlilan ke rumah-rumah, yasinan misalnya kan, turun tanah 7 hari ya kan, berarti kita harus datang 7 hari lah, terutama kalau seperti hari pertama waktu pas pemakaman itu kita kan fardu kifayah kan, ya memang gugur oleh orang satu si kobe yang ngurus jenazahnya sampai ke memakamnya sudah lepas. Tapi hukum takziah ya disunah ke ya tadi ya. Nah, iya itu. Iya. Berarti astagfirullahaladzim. Aku tuh pening kan kemarin tuh browsing ini belah pening kepalaku. Nah, tahan lagi aku nih. Payutan aku nih dek kado. Nyantai ini kita lebih besar panjang lebar ini tengah kopi, coba tengah kopi dulu aku nih. Aku nih tidak nyaman mendak ngopi kan. Iya aku merokok aduh kan. Rokok. Oh, rokok ini tanah. Ini cara buntu rokok mercu. Tapi alhamdulillah, Ustaz harus banyak-banyak bersyukur ya. Setelah bersyukur dapat rokok mercu jadilah. Ya. Dan karena kopi belum ada nih, coba kopi ke dulu kalau aku nunggu. Oh, lah nak ngopi mulu rasanya. Enak kau nih. Ya jadilah rokok mercu jadilah. Ya sudah tunggulah. Aku nak mau ke kopi dulu. Aku ambil ke kopi dulu. Tunggulah. Nah ini rupanya ada kopi di dalam tuh. Cangkir baik kita berdua nih. Nah, oh sikot. Nah, dan malah ada kopi itu lancar besar nih. Oh, tat mana aku ada kopi nih dan kopi dulu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Segar jantan. Aku nak ngodul dulu tan, mohon maaf ya. Loh. Dan ada kasih kroset puluh aku nah, dia nggak lemak kalau ngodul tan. Kita ngerokok iga. Jadi mak mana ini kan? Aku tuh nak bertanya masalah ini kan.
makan di tempat wong ninggal itu, mendiari pas hari wong ninggal itu mak mana boleh ya tidak itu tan. Karena kebanyakan ngomong haram, tidak boleh. Haram aja wong makan di tempat wong mati itu. Yo, tempat wong ninggal itu tidak boleh, haram, banyak yang ngomong. Jadi aku nih bingung tan. Apa haramnya? Nah, aku neman tan makan di tempat wong ninggal tuh. Yo, temannya aku. Lah siapa pula ngomong ke kau makan di tempat wong ninggal itu haram mah. Kebanyakan ngomong haram, tidak boleh. Tak kati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan makan di tempat wong meninggal. Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Abu Daud. Di situ di dalam hadis ini dijelaskan, disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, buatkanlah makanan kepada keluarga Ja'far karena mereka sedang disibukkan karena sebuah perkara yang menyibukkan mereka karena atas kematian wafatnya Ja'far. Itu maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong ke mereka itu sedang disibukkan dengan perkara yang sangat menyibukkan mereka atas wafatnya Ja'far. Nah di situ udah kati kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada para sahabat itu untuk makan di rumah orang yang meninggal. Udah kati larangan untuk tidak makan di situ. Sedangkan kita ini dianjur ke untuk terus banyak-banyaklah bersedekah. Kalau keluarga orang yang meninggal itu ahli warisnya banyak, duitnya ada, istilahnya itu kan dia punya niat untuk memberi jamuan kepada orang-orang yang datang tadi, orang bertakziah tadi, dengan niat dia dewe, dia pengen diniatkannya untuk bersedekah. Ya apa salahnya? Di mana letak haramnya? Yang tidak boleh itu mah minta sedia ke makan yang makanan, minta sedia ke makanan intinya tidak boleh itu, kita minta sedia ke makanan. Kita datang itu kalau ada bawa makanan. Oh, berarti salah baik tan uang yang ngomong ke haram makan tempat uang ninggal tuh. Berarti salah tafsir mereka itu tan ya. Nah, itu tan ya kan memang tidak boleh ya, tidak apa-apa ya. Berarti menjamu, memberikan misalnya sesuatu kepada para orang-orang yang bertakziah. Boleh tidak kita memberikan jamuan dengan cara berhutang misalnya kan untuk memberikan jamuan kepada orang-orang yang bertakziah tadi kan untuk menunjuk makan mereka, untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Nah itu tadi kan tidak ketik larangan kita nak memberikan jamuan kepada orang yang bertakziah. Jadi boleh tidak kita sampai terutang-rutang? Iya tidak boleh juga mang. Itu namanya memaksakan diri, itu yang tidak boleh kalau sampai terutang-rutang. Lah tahu utang misalnya masuk rumah sakit belum selesai, belum dibayar, situ sini belum dibayar, memaksakan diri terhutang-hutang untuk menjamu, itu yang tidak boleh. Itu tidak boleh. Keluarga yang terkena musibah itu tidak boleh memaksakan diri, mendekati jangan. Cuman kalau ada memang duit banyak, boleh dengan bersedekah itu tadi. Diniatkan sedekah, karena kita ini disuruh perbanyaklah bersedekah. Jadi aneh kalau misalnya dilarang untuk memberikan jamuan kalau duit banyak. Jadi intinya tidak boleh, harus sampai terutang-utang tadi. Ingat kenian itu. Kalau ada orang nanya dengan kau, jangan sampai terutang-utang. Mendekati seandainya baik seperti tahlilan itu. Tahlilan dari hari pertama sampai hari ke-7 itu kalau kita ada mendekati, jangan memaksakan diri, tidak boleh sampai terutang-utang. Ya jadi keberatan kita juga. Itu memaksakan diri namanya, sedang itu hukumnya tidak diwajibkan, cuman boleh bersedekah, diniatkan sedekah atas orang tua kita ataupun kerabat kita yang meninggal boleh. Jadi takziah itu penting. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa yang dapat memotivasi kita untuk terus bertakziah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Baihaqi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mukmin yang turut berbelasungkawa atas musibah saudaranya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan perhiasan kemuliaan di hari kiamat kepada orang-orang yang rajin
bertakziah tadi, memberikan nasihat kepada orang-orang yang terkena musibah tadi, memberikan nasihat kepada mereka agar tetap kuat dan sabar. Karena para ulama mengatakan pengertian dari takziah ini adalah tujuannya menghibur ataupun mendorong kepada orang-orang yang terkena musibah tadi agar tetap bersabar dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dari takziah. Jadi ini luar biasa. Kita akan dipakaikan perhiasan kemuliaan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka bertakziah tadi, orang yang suka memberikan dorongan kepada orang-orang yang terkena musibah agar terus bersabar atas ketentuan Allah. Ini luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya bertakziah. Sudah tumang takziah ini luar biasa. Coba mamang perhati ke, mang es perhati ke ketika mang es sering bertakziah. Kalau aku ketika aku bertakziah, ketika sampai terus melihat jenazah, membaca suratul Fatihah, Yasin, mendoakan almarhum yang meninggal, orang yang meninggal tadi, itu rasanya bisa meresap ke dalam hati. Ketika aku membacanya suatu saat nanti pasti aku juga akan mengalami hal seperti itu. Aku juga bakal mengalami dibaca ke wong Yasin, dibaca ke wong Al-Fatihah, suratul Yasin, doa. Seperti itulah kaginya. Kalau kita beruntung, ada yang pengen datang untuk mendoakan kita, mungkin tidak beruntung, mau aja memang. Kalau misalnya kita jahat dengan tetangga, tidak pernah bertakziah, tidak pernah datang ke tempat wong kaki, wong balas, itu yang kita takut ke kaki kita, tidak kasih orang yang nak baca ke Fatihah, baca kita Yasin mendoakan kita, ya. Jadi kita harus tetap terus bersilaturahim salah satunya. Dan juga ketika aku sampai memandikan, ikut mandi kan misalnya kan, aku ikut mandikan, suatu saat nanti aku juga akan seperti ini. Aku juga bakalan dimandikan, akan dikafankan, akan dikuburkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, ke tempat peristirahatan terakhir uji wong tuh. Padahal tak katik-katik nyomong, tidak katik istirahat lah masuk dalam kubur tuh. Iya, tidak ganti yang istirahat, malahan masuk kubur itu tambah parah, dibantai oleh malaikat. Aman kita banyak kesalahan, banyak dosa kita, sak bengkak buntu dibantai oleh malaikat tuh. Iyo, jangan main-main, jangan keladasan, bukannya istirahat, bukan masuk dalam kubur tuh, masuk dalam liang lahat terus sedikit lebih parah lagi dari dunia ini. Tinggal tidur lagi dah baca, mana tidak ditutus di piat kuping, diterajang ke. Jangan main-main. Iya, kita nak melawan, tak baca. Jadi jangan itu istirahat. Jadi ketika kita sampai kepada tempat pengurusan jenazah, itu dapat memberikan motivasi bahwa kita itu juga akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mati. Bagaimana caranya agar kita dapat mempersiapkan diri kita? Nah, dengan terus kita bertakziah, dengan terus kita datang ke tempat orang-orang yang meninggal, mengantarkan ke pemakaman, tempat peristirahatan terakhir uji tadi, itu dapat memberikan motivasi kita bahwa kita juga akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana macam mana kita persiapan kita untuk ke situ kaki. Sudahkah kita menjalankan perintah Allah? Sudahkah kita menjalankan sholat 5 waktu? Sudahkah kita berpuasa di bulan Ramadan? Sudahkah kita zakat fitrah? Sudahkah kita haji kalau kita mampu? Sudahkah kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah, mempersiapkan amal-amal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang sudah mutlak dijingok perbuatannya baik, ibadahnya sudah banyak, sudah terus beribadah selama hidupnya itu baik, belum menjadi jaminan akan bebas dari siksa api neraka. Hati-hati mang, orang yang sudah mutlak dari lahir sampai balignya, dari balignya sampai dia wafat, itu tidak pernah tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum menjadi jaminan dirinya untuk masuk langsung ke dalam surga, belum jadi jaminan dia untuk tidak transit ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tidak ingat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Jadi dengan terus kita bertakziah tadi, dengan terus kita
datang ke tempat orang-orang yang meninggal, selain dari memberikan motivasi, memberikan nasihat kesabaran kepada ahlul musibah, orang yang terkena musibah, kita juga dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mawas diri kita juga pasti akan mati, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahado apa belum persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang yang harus kita pertimbangkan. Ingatlah bahwa hidup ini cuma sementara. Hidup di dunia ini paling lama 60-70 tahun. Kalau 70 tahun kita sudah dapat bonus, Rasulullah 63 tahun. Jadi kalaulah 70 tahun itulah dapat bonus. Jadi berhati-hati, sangat sebentar kita hidup di dunia ini. Untuk perjalanan alam kubur, alam barzah itu lama, tapi yang paling lama adalah alam akhirat, alam yang dekat tempat kita berpindah. Di situlah ketika kecelakaan yang kita dapat, ketika kita di dunia tidak ingat kepada Allah, maka kecelakaan besar yang akan kita dapatkan di alam akhirat nanti. Kecelakaan besar selama-lamanya akan dapat kecelakaan besar di alam akhirat nanti. Jadi berhati-hatilah dalam kehidupan. Hidup yang singkat inilah yang dapat kita manfaat untuk keselamatan kita di akhirat kaki. Kalau tidak kita manfaat kesempatan hidup yang singkat ini, karena dari sinilah apakah kita kaki bakalan mendapat kebahagiaan di akhirat ataupun kesengsaraan di akhirat, itu tergantung hidup kita di dunia inilah. Jadi berhati-hatilah, Mang. Ingatlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ngajari bukan berarti akulah pasti lebih baik daripada Mamang. Aku juga belum tentu baik, tapi aku ngajak seandainya siapa tahu Mamang bisa lebih baik daripada aku, bisa lebih taat daripada aku. Mudah-mudahan Mamang juga dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada aku. Aku ini juga pacak ngomong baik, belum tentu, belum jadi jaminan untuk aku juga untuk bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu, Mang, siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatlah, hidup ini cuma dengan insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita terus bertakziah, datang ke tempat orang-orang yang meninggal, kita ambil hikmah dari itu, kita ambil manfaat dari itu. Aku kaget bakal menghadap Allah, mak mano baya aku harus mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kan tenangnya dalam hati, emaknya mendengarnya, tersentuh aku. Benarnya apa yang Ustadz sampaikan itu tadi, ya Allah. Yang Ustadz sampai itu, kita harus terus berbahagia dengan itu, bakal mengingatkan kita kepada kematian. Allahu Akbar. Ya Allah, ngobrol biasa santai tapi membawa manfaat luar biasa. Itu masih banyak. Sama-sama, Mang. Dengan aku datang ke sini, aku juga tadi kepada Ustadz, bukan yang mulai bercerita dengan Ustadz. Insya Allah, alhamdulillah, bawa ketenangan di hati aku nih, bawa kesejukan ke dalam hati aku. Dan itu yang Ustaz sampaikan tadi, masuk nih ke dalam hati aku nih, masuk ke dalam sanubari aku nih, itu yang Ustaz sampaikan tadi. Ya Allah, ngeri juga lagi men kita lalai, ndak semayang, ndak puasa tadi, ndak zakat fitrah, ndak haji, ndak nyauhi larangan Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Mana kaki kita ngadap kepada Allah kaki bakal sebelum ke dalam neraka. Sedangkan kita mau Ustaz tadi dengar di dunia ini cuma sementara, paling 60-70 tahun. Itulah dapat bonus kalau 70. Terima kasih banyak Tan, aku nak permisi dulu. Oh iya, inilah petang pula. Permisi Tan, aku terima kasih banyak Tan. Tadi nyuk nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.